wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widya dari perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017. Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas. B. Bahwa untuk mewujudkan profesionalitas, guru perlu diperbaikan tata kelola guru. C. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola untuk sebagai pendidikan profesional sehingga perlu diubah. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Peraturan Pemerintah PP 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru memiliki dasar hukum, yaitu 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941. Peraturan Pemerintah PP tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Isi Peraturan Pemerintah PP 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Pasal 1. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941 diubah sebagai berikut. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 1 diubah. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai, dan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. 3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. 4. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. 5. Gaji adalah hak untuk yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atau profesionalitasnya. 7. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang terdalam hukum yang didirikan oleh diuru dan guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. 8. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan, dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 9. Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus-menerus, serta tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. 10. Guru dalam jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
11. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang sedang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun. 13. Raudatul Atfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Atfal yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 tahun sampai 6 tahun. 14. Pendidikan dasar negara adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. 15. Sekolah dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 16. Madrasah ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. Sekolah menengah pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, dan bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Madrasah sanawiyah yang selanjutnya disingkat MTS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari belajar yang diakui sama atau sederajat SD atau MI. 19. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. 20. Sekolah menengah atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS. 21. Madrasah aliyah adalah selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang dibinaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP, MTS atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS. 22. Sekolah menengah kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP, MTS. 23. Madrasah aliyah kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS. 24. Sarjana yang selanjutnya disingkat S1. 25. Diploma 4 yang selanjutnya disingkat D4. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden, Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 27. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 29. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. 30. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 31 adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Well, I am Ainun Mutmainah Nurdin for the second speaker about Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017. Baik, selanjutnya pasal 6 dihapus. Ketentuan pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Sertifikasi pendidik bagi calon guru dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pertama, setiap orang yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan, baik yang sudah atau belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4, dan tidak memiliki sertifikat pendidik, dapat diangkat menjadi guru. Yang kedua, pengangkatan guru yang memiliki keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan ketentuan sebagai berikut. A. Diperuntukkan bagi guru produktif pada SMK. B. Belum terdapat program studi di perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan di bidang keahlian khusus. Dan C. Tidak diperuntukkan untuk mengisi formasi khusus pegawai negeri sipil. Yang ketiga, pengangkatan menjadi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah lulus uji kesetaraan dan uji kelayakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan penyetaraan pemenuhan kualifikasi akademik S1 atau D4. Yang kelima, uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan pemenuhan sertifikasi. Yang keenam, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kesetaraan dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 12 dihapus. Selanjutnya, ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi harus memenuhi kriteria. A. Memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi paling rendah B atau sebutan lain yang setara. B. Memiliki pendidik dan tenaga pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Dan C. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Yang kedua, selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dapat menetapkan kriteria tambahan untuk penetapan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi atas dasar pertimbangan A. Tercapainya pemerataan cakupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi. B. Letak dan kondisi geografis. C. Kondisi sosial ekonomi. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Pasal 14 dihapus. Selanjutnya, ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, tunjangan profesi diberikan kepada A. Guru, B. Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan, atau C. Guru yang mendapat tugas tambahan. Yang kedua, tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C terdiri atas A. Wakil Kepala Satuan Pendidikan, B. Ketua Program Keahlian Satuan Pendidikan, C. Kepala Perpustakaan Satuan Pendidikan, D. Kepala Laboratorium, Bengkel atau Unit Produksi Satuan Pendidikan. E.
Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu. Atau F, tugas tambahan selain huruf A sampai dengan huruf E yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga, dalam hal guru diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, akan diberikan tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan dan tidak diberikan tunjangan profesi. Yang keempat, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan syarat sebagai berikut. A. Memiliki 1 atau lebih sertifikat pendidik. B. Memiliki nomor registrasi guru. C. Memenuhi beban kerja. D. Aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas dan pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki. E. Berusia paling tinggi 60 tahun. F. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tetap tempat bertugas. G. Memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik. Dan H. Mengajar di kelas sesuai rasio guru dan siswa. Yang kelima, guru yang memiliki lebih dari 1 sertifikat pendidik atau mengajar lebih dari 1 satuan pendidikan hanya berhak mendapat 1 tunjangan profesi. Yang keenam, pemenuhan beban kerja sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat 4, huruf C, dapat diperoleh dari ekuivalensi beban kerja tugas tambahan guru sebagai berikut. A. 12 jam tatap muka untuk tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A sampai dengan huruf D. B. 6 jam tatap muka untuk tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf E. Dan C. Paling banyak 6 jam tatap muka untuk tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F. Yang ketujuh, tunjangan profesi diberikan terhitung mulai bulan Januari awal tahun anggaran berikutnya setelah yang bersangkutan memiliki nomor registrasi guru dari menteri. Yang kedelapan, ketentuan lebih lanjut mengenai rasio guru dan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat 4, huruf H, dan ekuivalensi beban kerja, tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diatur dengan peraturan menteri. Selanjutnya ketentuan pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Menteri menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas. A. Pada satuan pendidikan khusus. B. Pada satuan pendidikan layanan khusus. Atau C. Sebagai pengampu bidang keahlian khusus. Pasal 17 dihapus. Selanjutnya ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Tunjangan profesi bagi guru yang diangkat oleh pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 dihapus, pasal 20 dihapus, pasal 21 dihapus. Selanjutnya, ketentuan pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru tetap bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi guru pegawai negeri sipil. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 24 dihapus, pasal 25 dihapus, pasal 26 dihapus. Well, my name is Fitria Wahyu Makaraing. My registration number is 2005025000046. Next, I want to continue the material who has been explanation from my friends. Baik, pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 dihapus. Selanjutnya yaitu ketentuan ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C, serta ayat 3, pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pada ayat 1 pasal 52, mengenai isi penjelasan pada ayat ini saya rasa sudah cukup jelas. Selanjutnya yaitu ayat kedua
Istilah tatap muka berlaku untuk pelaksanaan beban kerja guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja pegawai. Dan pada ayat ketiga, saya rasa mengenai isi dari ayat ketiga ini sudah cukup jelas. Selanjutnya yaitu ketentuan pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pada ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga, serta ayat keempat, menurut saya penjelasan mengenai keempat ayat ini sudah cukup jelas. Selanjutnya yaitu ketentuan pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat 4 sehingga pasal 58 berbunyi sebagai berikut. Dan untuk penjelasan dan isi mengenai ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 pada pasal 58 ini saya rasa sudah cukup jelas. Selanjutnya yaitu ketentuan ayat 1 pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Dan menurut saya penjelasan mengenai ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 pada pasal 59 ini juga sudah cukup jelas. Selanjutnya yaitu ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pada ayat kedua bagian B, adapun yang dimaksud dalam terpenuhi adalah kondisi di mana kebutuhan guru di seluruh provinsi sesuai dengan kewenangannya yang telah terpenuhi untuk setiap satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu pada ayat keempat, kelima, dan keenam pada pasal 61 ini, menurut saya penjelasan dan isi pada ayat tersebut sudah cukup jelas. Selanjutnya yaitu ketentuan pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Dan pada pasal 62 ini terdiri dari 4 ayat dan mengenai penjelasan isi dari keempat ayat tersebut saya rasa sudah cukup jelas. Selanjutnya ketentuan pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Dan untuk penjelasan mengenai isi pasal 64 ini saya rasa sudah cukup jelas. Selanjutnya yaitu ketentuan pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pada ayat pertama, kedua, dan ketiga, menurut saya penjelasan mengenai isi pada pasal ini sudah cukup jelas. Dan yang terakhir yaitu di antara pasal 67 dan pasal 68 disisipkan satu pasal yakni pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut. Dan penjelasan mengenai isi pada pasal 67A ini sudah cukup jelas. Selanjutnya yang terakhir adalah pasal 2 dan untuk penjelasan mengenai pasal 2 ini saya rasa juga sudah cukup jelas. Well, maybe that's all about our presentation. We do apologize if we have some mistake, and if you have any question, please send on our group and we will answer with the best answer. Well, maybe that's all from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.